Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Ustadz Eri. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Apakah Ananda semua dalam keadaan baik-baik saja? Oke, alhamdulillah. Oke, Ustadz kali ini akan belajar bersama kalian semua yaitu tentang Al-Islam. Ya, mata pelajaran Al-Islam yaitu kali ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah. Nah, apa aja sih kitab Allah? Kitab Allah itu banyak ya, tapi yang wajib yang asli dari Allah itu cuma 4 dan satunya itu berbentuk lembaran-lembaran buku. Oke, kita akan mulai saja pembelajaran kali ini. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini iman kepada kitab Allah. Oke, Islam. Nah, sebelum itu kita ingat-ingat dulu, apa sih itu iman? Nah, karena sebelumnya di kelas 1 dan kelas 2 sudah ya iman kepada Allah, terus kelas 2 mungkin iman kepada malaikat Allah, kita kan sudah. Nah, sekarang apa dulu iman? Ayo ingat-ingat. Nah, iya boleh. Iman itu percaya atau meyakini. Meyakini. Nah, meyakini sesuatu. Nah, berhubung kita lagi belajarnya tentang kitab Allah, berarti iman kitab Allah, iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, ya. Jadi itu iman. Iman itu mempercayai bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya untuk disampaikan kepada umatnya. Oke, selanjutnya. Nah, kitab-kitab Allah apa aja? Kita lihat. Nah, yang pertama itu ada kitab Taurat. Yaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman. Nah, salah ketik pedoman dan petunjuk bagi Bani Israil. Kitab Taurat ke Nabi Musa. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Terus kitab Injil kepada Nabi Isa 3. Dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab saja, tapi kepada umat manusia. Nah, ini ada yang kelima itu ini. Yang kelima yaitu suhuf Allah. Nah, suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi yang berupa lembaran-lembaran terpisah. Nabi-nabi yang menerima suhuf ini adalah Ibrahim dan Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Musa itu menerima Taurat juga menerima bentuk suhuf. Nah, suhuf itu ada di surat Al-A'la, itu yang belakang, ayat belakang. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi kita meyakini 4 aja, yaitu kitab Allah. Yang pertama Taurat ke Nabi Musa, Zabur ke Nabi Daud, Injil ke Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kenapa sih kita harus iman kepada Allah? Fungsinya apa sih? Kenapa kita harus iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, coba. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas hidup. Yaitu karena kita itu hidup di dunia ini, tentunya adalah pedomannya Al-Quran, kan kita sebagai umat Islam, yaitu berarti untuk meningkatkan kualitas hidup kita itu berarti kita ketika berperilaku, bertingkah laku itu senantiasa bersumber kepada kitab-kitab Allah. Nah, itu untuk membangun kehidupan bermasyarakat. Nah, karena kita bermasyarakat itu kan bukan hanya umat Islam. Ada saudara-saudara kita yang berbeda agama. Itu juga itu salah satu cara untuk kita membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang ramah. Jadi kita saling menghormati agama dan serta kitab suci dari agama lain. Yang ketiga, nah itu untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Seperti yang kita tahu bahwa di negara kita, Indonesia tercinta ini, ada beberapa agama, jadi bukan hanya Islam. Dan tentunya agama tersebut mempunyai kitab sucinya masing-masing. Oleh sebab itu, ketika kita mengimani kitab-kitab Allah, bahwa bukan hanya Al-Quran, tentu kita juga akan menjalin kerukunan dengan teman-teman kita yang berbeda agama. Oke, itulah fungsi dari iman kepada kitab Allah. Nah, ini ada beberapa kisah dan juga rangkuman, sebenarnya rangkuman dari tentang pengetahuan mengenai kitab Taurat. Nah, ini beberapa, nanti ada kitab Taurat, Zabur, Injil, itu nanti Ustadz kupas sedikit-sedikit aja ya, karena itu kan bukan kitab agama kita. Nanti Ustadz lebih mendalami di kisah atau isi-isi dari kisah-kisah dari Al-Quran. Nah, kita sebentar saja. Nah, Nabi Musa alaihissalam untuk membimbingkannya Bani Israil dengan bahasa Ibrani. Ketika remaja, Nabi Musa alaihissalam pernah memukul seorang pemuda dari suku Kipti hingga mati. Nabi Musa itu dulu pernah memukul seorang pemuda hingga mati. Karena suku Kipti termasuk pendukungnya Raja Fir'aun, kita tahu bahwa musuh atau yang zalim pada masa Nabi Musa itu adalah Raja Fir'aun. Nah, itu suku Kipti itu mendukung Raja Fir'aun itu kan dianggap sebagai dewa, sebagai Tuhan. Nah, itu makanya para suku Kipti itu serta Raja Fir'aun berusaha menangkap Nabi Musa karena dia telah membunuh pemuda dari suku Kipti. Nah, melihat api dan mendekat, beliau melihat sinar yang sangat terang bertanda dari Allah. Dia itu sebenarnya melihat kayak seperti pohon. Nah, pohon tapi percaya. Kemudian api tapi nggak terbakar. Menerima bahwa Nabi akan menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Turunnya kitab Taurat ini pada saat meninggalkan kaumnya Bani Israil selama 40 hari ke Bukit Tursina, Bukit Sinai. Itu juga kita jelaskan juga di Al-Quran ada. Seperti itu untuk kitab Taurat. Dan untuk kisah di kitab Zabur, nah ya benar kita lanjut ke kisah di kitab Zabur. Kitab Zabur itu kan berarti kitabnya atau kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam yang adalah laki-laki biasa, tapi dia berani orangnya karena dia berhasil mengalahkan dan membunuh raja, membinasakan Raja Jalut yang kejam. Selain keberanian beliau juga dikarenakan oleh Allah Ta'ala suara yang sangat merdu. Apa aja sih kandungan-kandungan di kitab Zabur? Kita cukup pahami dan juga percayai saja. Ya. Yang pertama itu adalah isinya itu tentang pujian-pujian kepada Tuhan dan kemuliaannya. Nah, karena ini diturunkan kepada Nabi Daud, berarti ini juga puji-pujiannya kepada Allah. Cuma kan nanti turun Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, tidak percaya kepada bangsawan dan manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Pada zaman dahulu itu bangsawan itu dianggap sebagai seperti dewa juga sih sebenarnya, orang yang dihormati. Nah, pada kitab ini tidak mempercayai bahwa bangsawan itu akan memberikan keselamatan. Yang ketiga, ini di sini sudah dijelaskan bahwa manusia itu nanti akan kembali ke tanah. Sama kita di kitab kita juga seperti itu. Meyakini bahwa manusia itu nanti akan kembali ke tanah. Yang keempat, kebahagiaan bagi manusia yang berharap kepada Tuhan. Nah, berarti di kitab Zabur ini juga kebahagiaan manusia itu sebenarnya itu dari Tuhan, dari Allah. Taruh di kitab Zabur itu. Yang kelima, Tuhan adalah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Jadi di kitab Zabur juga sudah dijelaskan bahwa semua yang ada di bumi dan di laut dan di ini itu Allah, Tuhan yang menciptakan. Ya. Yang keenam, sifat-sifat Tuhan penegak keadilan bagi orang-orang yang tertindas. Jadi Tuhan itu dipercaya sebagai sebagai penegak keadilan bagi orang-orang yang susah. Itu sedikit isi dari kitab Zabur. Nah, selanjutnya kisah kitab Injil. Nah, Injil ini kan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam ya. Artinya itu gospel atau ajaran atau berita baik atau berita gembira.
Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Kandungan kitab Injil. Oh, yang perlu kita pahami bahwa Bible itu ya kitabnya orang Kristen atau Kristen kayaknya itu ya. Itu kan Bible itu bukan Injil. Karena Bible itu sudah dirubah oleh manusia. Padahal harusnya sebuah kitab suci itu dari dulu harus tetap sama isinya. Tidak boleh berubah karena Bible itu sudah ditambahin lah dikurangin dan sebagainya. Nah, yang di Bible, yang di Injil itu apa sih isinya? Yang pertama Nabi Isa adalah utusan Allah. Menjelaskan itu tidak membatalkan hukum Taurat. Jadi ketika ada hukum-hukum di Taurat, yaitu kitab yang sebelumnya, itu di Injil tidak dibatalkan atau tidak dihapuskan. Berarti di Injil itu masih sama dengan hukum-hukum di Taurat. Nah, di sini juga udah ada tuh laki-laki harus dihitan. Di kitab Injil juga dijelaskan sedemikian rupa. Yang keempat, tidak ada dosa yang diwariskan. Nah, berarti maksudnya itu dosa yang diwariskan mungkin dosa ayahnya, nanti ayahnya meninggal, dosanya jadi ke anaknya. Itu tidak ada. Berarti sama ya. Dosa orang itu ya untuk orang itu. Mengajarkan berpuasa, berwudu, bersujud, dan berdoa saat sujud. Nah, ini sudah hampir sama, hampir mendekati dengan ajaran-ajaran yang ada di kitab suci Al-Quran. Melarang hidup mewah di dunia sama. Ya, itu 3 kisah mengenai kitab Allah selain Al-Quran, dan selanjutnya ya kita akan membahas tentang kitab umat Islam. Tuh ketawa. Wah, kisah kitab Al-Qurannya minggu besok ternyata. Ya nggak apa-apa. Ya, kenapa Ustadz bisa? Karena Ustadz nanti lebih fokus ke pembahasan kita mengenai Al-Quran ya. Mengenai Al-Quran, nanti khusus minggu besok kita akan mempelajari tentang kitab Al-Quran. Misalnya, itu turun pertama kali di mana, seperti apa, dan sebagainya. Nanti Ustadz fokus di Al-Quran. Semoga cukup sekian dari Ustadz ya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa Anda semua pahami. Dan jangan lupa klik like, share, klik comment, and subscribe ya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan boleh share ke teman kalian supaya kalian juga dapat pahala. Oke? Sekian dari Ustadz. Apabila Ustadz ada salah kata, Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya lupa, hari ini adalah hari Pramuka 14 Agustus. Wah, Anda semua udah pakai Pramuka ya? Mantul. Oke. Sekian dari Ustadz. Akhir, salam Pramuka. Semangat. Oke, kita cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.